Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita diberi umur. Semua kita sekarang masih diberi umur. Semoga sisa umur yang Allah titipkan kita bisa isi dengan amalan-amalan terbaik yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, Nabi pernah mengingatkan ada dua macam nikmat yang seringkali dilupakan oleh manusia. Nikmatani maghbunun fiha katsirum minan nas. Ada dua macam nikmat yang paling banyak dilupakan manusia. As-sihhatu, nikmat saat kita sehat, wal farag, dan saat kita punya kesempatan, saat kita punya waktu, saat kita punya umur. Mari kita berjuang untuk berterima kasih. Salah satunya adalah mensyukuri umur dan kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas sejumlah masalah yang kita akan bedah dari perspektif ajaran Islam. Ya, kita mulai dari pertanyaan pertama, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Ustadz sekeluarga dan kru MPI selalu sehat dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Ustadz, pelaku predator seks apakah dibenarkan oleh Islam untuk diberi hukuman kebiri? Jika tidak dibolehkan, bagaimana seharusnya menurut hukum Islam? Kalau menurut hukum Islam, hukum mati ya, gitu. Bapak Ibu, jadi kalau menurut hukum Islam yang lebih berat lagi, hukum mati, bukan kebiri. Karena dia merusak masa depan orang lain. Itu hukumannya. Kalau Anda bertanya, hukumnya kebiri, hukumnya itu hukuman mati, supaya ada efek jera, supaya orang berpikir 10-100 kali untuk melakukan hal itu. Jadi predator seks itu menurut hukum Islam ya hukuman mati, gitu. Ya sudah, jawabannya begitu, ya. Bukan kebiri lagi, hukuman mati. Allahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah percikan iman sehat dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya tentang zakat tabungan. Apakah dari tabungan harus dikeluarkan zakatnya? Mengingat uang yang masuk tabungan itu sudah dibayarkan zakatnya ketika menghitung zakat penghasilan. Kemudian bagaimana dengan deposito yang juga merupakan dari penghasilan yang dibayarkan zakatnya? Ya, ada dua hal di situ, Ibu Bapak, ya. Ada penghasilan, ada simpanan. Kalau Anda setiap bulan sudah mengeluarkan zakatnya, nah itu zakat penghasilan. Cara menghitung zakat penghasilan sederhana saja. Ada nisab, ada haul, ada batas minimal, dan dia sudah 1 tahun, dalam hitungan 1 tahun. Ini penghasilan dari bekerja, ya. Kalau Anda karyawan, zakatnya itu tinggal cara menghitungnya 85 gram kali harga emas.
harga emas hari ini 950.000. Maka 85 gram kali 950.000 keluar angka 80.750.000 ya. Dibagi 12. Jadi pembagi 12 itu apa? Itu haul, setahun. Maka keluar angka 6.700.000 ya. Nah, 6,7 ini batas minimal Anda mengeluarkan zakat wajib. Berarti kalau Anda penghasilannya 5 juta belum keluar zakat, belum wajib. Nah, sebut saja Anda penghasilan ya 10 juta per bulan. Anda sudah keluarin zakat per bulan. Dan Anda bisa nabung. Nah, kalau tabungan Anda itu sudah mencapai batas minimal, ya, yaitu kurang lebih 80 jutaan dengan asumsi harga emas 950.000, maka sekarang berubah nama, yaitu simpanan. Walaupun waktu itu Anda sudah keluarkan zakat penghasilannya. Jadi tetap dapat kewajiban zakat simpanan. Mau tabungan, mau deposito, zakat simpanan. Gitu, ya. Nah, kalau Anda itu pedagang, pebisnis, maka zakatnya dari zakat perdagangan. Gitu. Kalau Anda petani, dari zakat pertanian. Jadi, Anda petani, kalau sudah batas tertentu, Anda wajib keluarkan zakat. Anda pedagang, wajib keluarkan zakat. Ya. Anda pekerja, karyawan, wajib keluarkan zakat. Catatan bila sudah mencapai batas minimal. Begitu. Ya. Nah, berarti itu penghasilan namanya. Saya dapat keuntungan dari dagang, ya keluarin zakat. Saya misalnya pekerja, karyawan, keluarin zakat dari pekerjaan saya, dari dagang saya. Ternyata saya juga bertani, ya saya keluarin zakat dari pertanian. Ternyata saya juga punya peternakan, keluarkan zakat dari peternakan. Dari semua itu saya bisa nabung. Nah, tabungan saya ketika sudah haul itu kena zakat simpanan. Jadi judulnya berubah. Kalau yang rutin dikeluarkan itu penghasilan, alhamdulillah Allah memberikan penghasilan lebih sama kita. Kita bisa nyimpan. Nah, berterima kasihlah. Kita keluarin zakat dari penghasilan. Gitu rumusnya. Percayalah, mana qasat malun min sodakotin. Harta tidak akan berkurang dari sedekah. Jadi ternyata harta itu unik. Makin kita berdermawan, ya, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu rezeki pada kita. Banyak orang yang keberatan, kan aku sudah ngeluarin zakat, masa sekarang kena zakat lagi? Kalau Anda berpikirnya angka, ya pasti protes begitu. Tapi kalau Anda berpikirnya keberkahan, banyak orang-orang yang makin kaya, justru karena dia melaksanakan ibadah sosial. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Jadi kalau zakat sosial itu kan, nanti banyak orang yang menikmati dan kemudian mereka mendoakan kita. Ya, itu keberkahan dari kewajiban zakat. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Ustadz, ada yang mengatakan, bila kita memelihara anjing, maka pahala kebaikannya setiap hari akan dikurangi sebesar gunung Uhud. Sedangkan pahala kita belum tentu sebesar itu. Mohon penjelasannya. Statement itu ada di hadis, ya. Jadi bukan penceramah, tapi ada di hadis. Beliau itu mengutip hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Manittakhadha kalban,
illa kalba masyiatin au saydin au zara'in intaqasa min ajrihi kulla yawmin qiratun. Siapa yang memelihara anjing? Siapa yang memelihara anjing? Kecuali anjing untuk menjaga, anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga tanaman. Jadi dalam hadis ini disebutkan anjing untuk menjaga ternak, ya. Jadi ternak tuh dijaga ku anjing, bisi kabur, bisi ada yang mencuri. Atau Anda punya anjing untuk berburu, atau Anda punya anjing untuk menjaga kebun. Ya. Siapa yang punya anjing? Kecuali anjing itu ada fungsinya menjaga, berburu, ya. Intaqasa min ajrihi, maka pahalanya berkurang. Kulla yaumin, setiap hari, qiratun, segede gunung Uhud, ya. Jadi kalau Anda punya anjing tapi nggak ada fungsi, nggak ada fungsi untuk menjaga rumah, nggak ada fungsi untuk berburu, happy senang gitu ya. Nah, jadi dengan demikian saudara-saudaraku tercinta, ada sejumlah aturan yang harus kita perhatikan dalam beragama. Dan anjing itu satu, boleh sebenarnya. Kalau ditanya, Ustadz boleh nggak memelihara anjing? Ya, hukum asalnya boleh. Al-aslu, ya, fil mu'amalati al-ibahah, boleh. Illa madalla dalilun ala nahyi, kecuali ada dalil yang melarang. Nah, jadi boleh nggak memelihara anjing? Boleh, asal ada asal. Satu, dia punya fungsi sebagai pelacak, anjing pelacak, anjing untuk berburu, ya, anjing untuk menjaga. Jadi selama ada fungsi itu boleh, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak memelihara anjing? Boleh, tapi tidak di dalam rumah. Karena malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu wal yaghsilhu sab'an ulahumma bitturab. Bila anjing menjilat bejanamu, bejana seperti ember, ciduk, panci, piring, bejana, maka air yang dijilat anjing itu buang. Kemudian cucilah 7 kali. Jadi kalau Anda punya mobil, terus bannya dijilat anjing, ya nggak apa-apa, ya. Anda punya sepatu Anda dijilat anjing, ya selama Anda tidak menggunakannya untuk sholat, kan nggak mungkin Anda sholat pakai sepatu, benar nggak? Saya bersilaturahmi pada teman saya, ternyata sepatu saya dijilat anjing. Gimana? Ya nggak apa-apa, pakai aja. Karena yang dimaksud dengan cuci 7 kali kalau dia bejana, panci, ember, ya bejana lah, ciduk, ya kan gitu. Cuci 7 kali. Ulahunna bitturab, yang pertama kalinya dengan tanah. Nah, jadi 3 hal itu saja yang harus Anda perhatikan. Boleh nggak memelihara anjing? Boleh. 1, harus jelas fungsinya untuk apa. 2, tidak berada di dalam rumah. 3, waspadai dengan air liurnya. Karena air liurnya itu najis, ya. Beda dengan kucing. Kalau kucing itu Nabi menyebut itu binatang minat tawafin. Minat tawafin. Dia itu boleh ada di rumah kamu, kata Nabi. Jadi Anda yang punya kucing, air ludah, ya. Kalau kucing menjilat itu tidak najis. Dan ternyata kucing itu salah satu binatang yang 30% hidupnya untuk mandi. Dia jilatin tuh si tubuh yang kira-kira menurut dia kotor.
Jadi dari 24 jam, saudara-saudara, 6 jam itu untuk mandi kalau kucing. Kalau kita dari 24 jam, mandi berapa menit? Ya anggaplah 2 kali ya. 1 kali mandi 10 menit, 20 menit. Jadi dari 24 jam yang kita punya, untuk mandi itu 20 menit. Kalau kucing dari 24 jam waktu yang dia punya, maka 6 sampai 7 jam dia gunakan untuk mandi. Nah, kucing berbeda dengan anjing. Kucing itu boleh di dalam rumah. Sekiranya dia itu menjilat tangan kita, bejana kita, tidak ada masalah. Dan kucing mah dipelihara tanpa fungsi menjaga, tanpa fungsi berburu, nggak apa-apa. Ya, untuk senang-senang aja gitu loh, ya. Boleh, ya boleh. Kalau kucing. Nah, kalau anjing, tadi saya sudah jelaskan, boleh, tetapi ada aturan-aturan yang harus Anda perhatikan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang mengatakan perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Apa yang dimaksud dengan perbedaan pendapat itu rahmat? Semoga Ustadz sehat dan berkah. Amin ya robbal alamin. Ya, begini ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan segala kemampuan. Salah satunya adalah kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir itu dipengaruhi banyak hal. Dipengaruhi oleh frame of reference, ya. Apa yang sering dia baca, pendidikan dia apa, perjalanan akademik dia seperti apa, frame of reference. Ada juga field of experience. Kita semua punya pengalaman yang berbeda. Kebayang nggak sama Anda? Bacaan kita beda, kecenderungan ilmu kita beda, kesukaan ilmu itu beda. Udah begitu apa? Perjalanan hidup kita juga beda. Field of experience. Perjalanan hidup kita itu beda, pengalaman hidup kita itu beda. Nah, itu akan melahirkan juga nanti pada perbedaan cara berpikir. Nah, makanya Nabi mengatakan perbedaan umatku itu rahmat. Kalau ilmuwan berbeda faham, maka dipastikan ilmu itu akan matang. Kalau dalam dunia keilmuan itu ada tesis. Nanti ada antitesis yang mengkritisi tesis itu. Maka akan lahir sintesis. Sintesis itu menjadi tesis baru. Ada pemikiran yang berbeda lagi. Dikritisi, ya. Maka lahir sintesis. Sintesis ini jadi tesis baru. Nah, itu yang dimaksud dengan perbedaan umatku adalah rahmat. Tapi ingat, yang berbeda itu orang yang pakar, ilmuwan. Ulama hadis dengan ulama hadis berbeda pemikiran, rahmat. Ya. Ulama tafsir dengan ulama tafsir berbeda pemikiran, rahmat. Artinya pasti itu ilmu makin matang karena saling mengkritisi. Tapi kalau awam dengan awam berbeda pendapat, jadi berantem. Karena yang main bukan kemampuan analisis metodologis, bukan, tetapi otot. Makanya yang dimaksud dengan perbedaan umatku itu rahmat, kalau yang berbeda itu pakar. Orang yang punya kapasitas keilmuan. Dalam dunia keilmuan apapun akan ada perbedaan. Akan ada. Ya. Nah, dan akan ada persamaan. Makanya sahabat-sahabat,
ketika kita menulis tesis, ketika kita menulis disertasi, kita selalu mencantumkan penelitian terdahulu. Apa yang sudah dilakukan oleh orang lain? Mana irisan-irisan kesamaan dan mana irisan-irisan perbedaan, dan kita mengkritisi persamaan dan perbedaan itu. Nah, jadi ketika sahabat-sahabat membuat tesis, membuat disertasi, itu kita memahami ikhtilaf, perbedaan dalam bidang keilmuan kita. Jadi perbedaan pendapat itu rahmat kalau yang berbeda pendapat itu pakar, ilmuwan. Karena dengan perbedaan-perbedaan pendapat itu, ilmu semakin matang. Jadi matangnya ilmu itu dengan dikritisi oleh orang yang keilmuannya selevel. Tapi kalau orang awam itu, jangan ikhtilaf gitu. Dokter spesialis jantung dengan dokter spesialis jantung berbeda faham. Nah, itu akan jadi rahmat, akan jadi ilmu baru. Saya orang awam, nggak ngerti kesehatan, berbeda pendapat dengan teman saya yang basicnya juga bukan ilmu kedokteran. Nah, ini kita bisa jadi berantem. Karena saya awam bidang kedokteran, teman saya juga awam bidang kedokteran, kita beda faham. Nah, akan terjadi berantem gitu. Jadi pahami hadis itu dalam konteks keilmuan, bukan ya kan beda pendapat itu kan rahmat. Iya, siapa dulu yang beda pendapat? Ya, pakar. Nah, kalau saya awam, ya, jangan beda pendapat. Tapi saya nanya kepada orang yang pakar. Saya tadi katakan, saya beda pendapat tentang masalah gejala yang saya rasakan. Kok saya agak sesek gini ya, gitu. Kata teman saya, jantung itu lain Nggak, kemarin saya dicek, nggak masalah. Nggak, itu jantung sok. Saya beda paham sama teman saya. Berantem nantinya. Wong teman saya menduga-duga, saya juga menduga-duga. Lalu saya sebagai awam apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya datang ke dokter jantung, ke dokter penyakit dalam. Dok, saya mengalami ini. Nah, beliau, dokter ini berfatwa. Ya, menganalisa, bahkan mengobati, karena beliau pakar gitu loh. Begitu juga masalah agama. Ya, Anda dan teman Anda itu awam bidang agama, beda paham, berantem. Ya. Nah, caranya supaya Anda nggak berantem apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang pakar dalam ilmu agama, supaya kamu tidak sesat. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, kalimat ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat umatku itu rahmat, itu butuh penjabaran. Penjabarannya seperti yang saya tadi jelaskan. Jadi bukan sembarang berbeda faham. Ya. Semoga Allah menolong kita, membela kita, ya, membimbing kita semua untuk supaya kita berada di jalan kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya kadang-kadang merenung. Orang-orang yang beragama animisme dan dinamisme itu semua masuk neraka, Ustadz ya? Atau bagaimana? Orang yang meyakini ya bahwa alam ini punya kekuatan. Zaman dulu ya, belum sampai kepada mereka ajaran, akhirnya mereka bikin sesajen supaya alam tidak marah. Sesajen itu disimpan di di pohon-pohon besar. Sesajen itu disimpan di laut. Sesajen itu digunakan saat mereka panen. Ya. Oke, coba Anda baca surat Al-Isra ayat 15. Manihtada fa innama yahtadi li nafsih. Siapa yang berbuat sesuai petunjuk Allah,
maka sesungguhnya itu keselamatan bagi dirinya sendiri. Jadi kalau kita hidup dalam hidayah Allah, pilihan kita itu memutuskan untuk berada dalam hidayah Allah, fa innama yahtadi li nafsih, maka sesungguhnya hidayah itu untuk dirinya. Wa man dhalla, siapa yang mengambil jalan kesesatan, fa innama yadhillu 'alaiha, maka kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang yang berdosa tidak bisa menanggung, memikul dosa orang lain. Jadi kalau saya berbuat dosa, dosa saya tidak dipikul oleh istri saya, oleh anak saya. Ya dosa saya, ya dosa saya gitu. Dosa anak saya, ya dosa anak saya gitu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Saya hanya dituntut apakah saya mendidik anak saya atau tidak. Itu. Tapi kalau kita sudah berusaha mendidik anak-anak kita, tapi dia berbuat dosa, itu wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Nah, ayat yang Anda tanyakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum kalau belum sampai kepada mereka petunjuk. Jadi nenek moyang kita di Indonesia, ya, yang tidak tersentuh dengan ajaran dan nasihat Islam, mereka hidup dengan cara ritual yang mereka lakukan. Kenapa? Karena ajaran Islam belum nyampe kepada mereka. Peringatan itu belum sampai kepada mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum yang belum sampai peringatan kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil, Maha Tahu. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan pernah berbuat zalim sedikit pun kepada makhluknya. Jadi kalau ada satu masyarakat, mereka itu tidak beragama Islam, karena memang Islam belum sampai kepada mereka. Peringatan Islam belum sampai kepada mereka. Ada orang yang hidup di pedalaman. Dia tidak pernah bersentuhan dengan dakwah Islam. Dan mereka hidup dalam keyakinan animisme dan dinamismenya. Kemudian mereka meninggal. Janji Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum yang belum sampai kepada mereka itu peringatan. Makanya saudara-saudaraku tercinta, kita ini tidak boleh memvonis surga dan neraka. Wah, neraka tuh semuanya. Emang neraka punya kamu gitu loh, ya. Jadi kita ini jangan begitu mudah untuk mengatakan neraka kamu. Emang neraka tuh punya siapa sih gitu kan? Ya sudah, kalau kita kasih tahu saja. Dah gitu. Dia mau dengar, dia mau nurut, dia mau mengambil, itu pilihan dia. Gitu. Jadi dengan demikian tugas kita menyampaikan, bukan memvonis. Ya, ingat, tugas kita menyampaikan. Jangan suka memvonis. Sampaikan saja. Ya. Urusan dia terima atau tidak terima, kan itu mah wilayah dia. Nah, makanya ketika ada yang bertanya, itu penduduk Indonesia yang zaman dulu-dulu itu gimana ya? Mereka menyembah patung, menyembah berhala, ya, menyembah laut, menyembah matahari, menyembah pohon-pohon gede. Itu gimana ya? Ya, jawabannya ada di surat Al-Isra 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum yang mana pada kaum itu belum sampai peringatan. Itu jawabannya. Allah tidak akan mengazab kaum yang tidak tersentuh dengan peringatan. Kaum yang tidak tersentuh dengan ajaran. Wa ma kunna mu'adzibin, kami nggak akan azab gitu loh. Jelas ya ayatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebenarnya perangkat apa yang menentukan manusia itu mendapat hidayah? Apakah akal ataukah hati? Mohon penjelasannya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ini perangkat. Qul huwallazi ansha'akum. Katakan Allah yang menciptakanmu. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah memberikan pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidata, akal dan hati. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu berterima kasih. Jadi kalau Anda bertanya sebenarnya hidayah itu diterimanya oleh apa sih? Ya tentu saja Anda harus mendengar dulu. Bagaimana hati Anda tersentuh, wong Anda nggak mau dengar. Nah gitu. Ya nggak sih? Sekarang saya berubah ketika dinasehati ibu saya. Berarti saya dengar dulu. Saya berubah ketika saya melihat satu peristiwa. Oh iya ya, dulu saya pelit banget gitu. Dulu saya pelitnya nauzubillah. Tapi saya lihat, oh iya ya, orang kaya meninggal itu ternyata nggak bawa apa-apa. Dulu kan saya mau sedekah teh berat, mau wakaf tuh berat. Apalagi wakaf, sedekah, zakat, ya. Wong saya cari duit susah, jadi berat saya tuh. Begitu saya lihat orang kaya mati, meninggal, oh iya ya, ternyata orang kaya itu sama dengan orang yang tidak kaya. Ketika mati, pakaian termewahnya hanya kain kafan, parfumnya hanya kamper, kendaraannya mobil jenazah, ruang di dalam tanahnya sama, 2x1. Akhirnya saya merenung. Terus duit saya, harta saya gimana tuh? Ya udahlah. Nah, saya berikan, siapkan sebagian untuk keturunan saya. Tapi saya juga kudu berbekal. Akhirnya saya mau wakaf, saya mau infak, saya mau zakat. Saya berusaha untuk mengasah kedermawanan. Coba, saya yang tadinya pelit jadi dermawan dari mana? Mulainya dari apa yang saya lihat. Diolah oleh akal saya. Jadi kalau Anda bertanya, Ustadz, hidayah itu mulainya dari mana? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Melalui indrawi dulu. Masuk dalam diri kita, diolah oleh akal. Nanti dikirim pada hati kita. Lahirlah sebuah keputusan, sikap, dan perilaku. Karena itu, ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan ayat sholat, bukan ayat saum, bukan ayat tentang meninggalkan dosa, bukan. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca. Berarti kita kudu belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca 2 kali bacanya. Maksudnya diulang-ulang. Makanya ilmu itu harus diulang-ulang. Ya. Kalau dalam dunia penelitian, dalam bahasa Inggris, search, kemudian research. Makanya jadi bahasa Indonesia, riset. Riset itu dari bahasa Inggris. Tadinya search, mencari. Research. Ilmu itu harus diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Jadi ciri khas dari ilmu adalah diulang-ulang. Makanya Allah berfirman tentang ilmu, tentang penggunaan indera dan akal itu dengan 2 kata. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, wa rabbukal akram. Ya, baca dengan nama Tuhanmu, baca. Nanti kamu tahu, sadar, paham Tuhanmu itu Maha Agung. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, kalau kita bicara tentang perangkat indrawi, nah itulah yang harus kita maksimalkan untuk supaya kita bisa mengolah dengan hati
dan gabungan antara akal dan hati, kemudian kita akan bisa kita akan punya kecenderungan baik atau buruk. Ya, dari sikap kemudian berubah menjadi suatu perilaku. Nah, ini juga berperan lingkungan. Karenanya Islam berulang-ulang mengajarkan kita bagaimana mengkondisikan lingkungan yang soleh. Lingkungan itu harus kita solehkan. Kita harus punya kepedulian pada lingkungan sekitar kita. Kalau ibu rajin tahajud, coba lihat anak dan suami. Kondisikan. Kalau ibu rajin sholat di awal waktu, coba lihat anak dan istri. Kondisikan. Kalau bapak ya rajin ibadah, coba tatap istri dan anak. Kondisikan. Jadi kita nggak bisa soleh sendirian, saudara-saudara sekalian. Nggak bisa soleh sendirian. Kudu berjamaah. Tujuannya supaya apa? Supaya tekad kita makin kuat. Karena tekad yang kuat, ketekunan itu tidak juga lepas dari atmosfer, dari suasana. Itu yang bisa saya jawab. Jadi dari mana mulai? Nah, tadi sudah saya jelaskan, ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa peran utusan untuk melahirkan sebuah perubahan? Mohon ayat Qur'annya. Ini ada tugas dari dosen agama. Ya. Jadi apa peran utusan ya? Ini ada mahasiswa yang nanya. Ya, apa ya peran utusan? Terus minta ayatnya. Ini tugas dari dosen agama. Oke. Begini nak, sayang ya, banyak sekali ayat yang membahas tentang peran utusan, peran Rasul ya. Tapi saya ambil saja di Al-Baqarah ayat 151. Ya. Coba buka Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul. Kan Anda nanya, peran rasul itu apa? Nah, ini tugas kuliah nih. Apa peran rasul, ya? Nah, Allah firmankan, kami mengutus kepadamu seorang rasul, ya. Yatslu alaikum ayatina. Nah, ini peran pertama. Rasul itu membacakan ayat, menyampaikan ayat. Rasulullah diutus kepada kita. Pertama, tugas beliau adalah yatslu alaikum ayatina. Beliau bacakan kepada kita umatnya ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Makanya kalau kita rajin baca Quran, kita itu sedang membaca pesan-pesan Allah yang dibawa oleh utusan. Karenanya Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, baca oleh kamu Al-Quran. Telaah Al-Quran, amalkan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena bacaanmu itu akan jadi penolongmu. Nah itu. Jadi satu, peran Rasul itu apa? Yatslu alaikum ayatina. Membacakan pesan-pesan Allah. Yang kedua, wa yuzakkikum. Mensucikan kamu. Nah ini peran yang kedua. Utusan itu mensucikan. Harta kita dibersihkan. Hati kita dibersihkan. Pikiran kita dibersihkan. Omongan kita dibersihkan. Nah, jadi ada fungsi tazkiyah. Coba Anda lihat Al-Quran. Banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa kita harus membersihkan pikiran kita. Jangan suudzon, jangan gibah, jangan gosip, jangan fitnah. Itu supaya pikiran kita bersih. Ya nggak? Bersihkan pikiran kita. Kita harus pemaaf. Kita harus rendah hati, jauhi dengki. Itu membersihkan hati. Kalau tadi membersihkan fikir ya.
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu ayat bicara pikiran kita kudu bersih. Jangan suudon, jangan cari-cari kesalahan orang, jangan gosip, jangan fitnah. Itu fungsi Nabi, membersihkan pikiran, tapi juga membersihkan hati kita. Kita disuruh untuk rendah hati, kita disuruh untuk memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Coba kamu maafkan, doakan oleh kamu orang yang menyakitimu. Itu kan membersihkan hati, ya, tazkiyah, membersihkan hati. Bukan hanya fikir, bukan hanya hati, fisik juga kudu dibersihkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai orang-orang yang membersihkan pikiran dan hati dan membersihkan jasadnya. Makanya Nabi menempatkan iman, kebersihan itu bagian dari iman. Gosok gigi itu ibadah. Mau tidur kita berwudu, itu kan bersih fisik, ya. Begitu. Mandi segala macam, buang sampah pada tempatnya, bertanggung jawab pada lingkungan kita, itu kan membersihkan fisik. Itu tazki wa yuzakkikum. Jadi apa peran Nabi? Satu, membacakan ayat kepada umat. Yang kedua, mensucikan pikiran, hati, perilaku umat. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajari kamu kearifan. Nah, jadi fungsi utusan itu gimana kita menjadi orang yang bijak. Bicara kita bijak, berpikir kita bijak. Nah, itu sudah level yang lebih tinggi lagi. Makanya orang itu kesolehannya dilihat dari kearifannya. Makanya kalau ada orang yang rajin ibadah tapi ngomongnya sering nyakitin, nah itu belum nyampe pada dirinya peran Rasul. Baru cuma ruku sujud, cuma baru saum Senin Kemis, cuma baru bisa umroh, tapi belum sampai pada hikmah. Ya, jadi puncaknya itu hikmah, saudara-saudara sekalian. Makanya Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83-84 mengatakan, berdoa, Robbi habli hukman. Ya Allah, beri saya hikmah. Lalu di ayat lain, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, sungguh dia diberi kebaikan yang banyak. Jadi puncak kesolehan kita itu kearifan, ya. Kearifan, seringkali kita mengukur kesolehan itu dari ibadah. Rajin sholat, rajin saum, rajin tahajud, tapi kearifannya nggak ada pada orang itu. Berarti peran yang disampaikan Rasul kepada kita belum kena, belum mengubah kita. Jadi peran Nabi itu, peran utusan itu, yatslu alaikum ayatina, membacakan ayat kepada kita. Wa yuzakkikum, membuat pikiran hati kita, perilaku kita bersih. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajari kita kearifan dalam menjalani kehidupan. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajari suatu yang tidak atau yang belum kamu tahu. Jadi artinya manusia mah kudu belajar terus, karena selalu ada yang tidak kita ketahui. Ciri orang yang sombong itu merasa dirinya udah tahu. Yang gitu mah aku juga tahu. Yang gitu mah aku cuma tahu. Nah, orang yang disentuh oleh ajaran Nabi secara benar, maka dia akan menjadi orang yang pembelajar. Selalu mengatakan, aku sudah tahu, tapi mungkin ada yang lain yang tidak aku tahu. Gitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah, Ananda yang bertanya, nah itu ya, surat Al-Baqarah 151. Tentang fungsi Nabi. Ya, nanti Anda elaborasi aja omongan saya tadi, kasih penjelasan. Mensucikan itu apa, mengajarkan itu apa, hikmah itu apa. Anda tinggal tulis supaya jangan cuma nyebutin ayat, ya. Oke, sahabat tercinta, sahabat Majelis Percikan Iman, sahabat Percikan Iman yang Allah muliakan, itu yang bisa saya bahas. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat yang sudah berkontribusi untuk
pembangunan masjid peradaban percikan iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan terbaik dari apa yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat tercinta. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga wakaf, zakat, infak yang dititipkan ke lembaga dakwah percikan iman itu menjadi bagian dari keberkahan, sehingga anak-anaknya jadi soleh, rumah tangganya berkah, usahanya semakin maju dari zakat, infak, dan wakaf yang kita keluarkan. Bagi yang belum diberi kemampuan oleh Allah, rezekinya terbatas, mohon doakan agar amanah wakaf ini, agar kegiatan-kegiatan dakwah di percikan iman benar-benar memberikan kontribusi terhadap umat, sehingga kita bisa berbagi dengan tenaga, pikiran, doa, dan harta kita, ilmu kita. Wallahu a'lam bissawab. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.